Baik, Assalamualaikum. Maaf Bapak Ibu sekalian, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian, anggota pembina dari Persepsi Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Indonesia. Di sini kami Persepsi Komda Jawa Timur mengajak para akademisi, baik dosen, mahasiswa, dan semua yang tertarik untuk berkontribusi pada publikasi ilmiah untuk mengikuti sharing session, yaitu pengalaman publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi dengan narasumber Profesor Dr. Insinyur Sutawi, yaitu staf pengajar Fakultas Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini perkenalkan saya Roshida Fajri Rinanti sebagai MC untuk wali acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kelancaran acara, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Baik, berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum kita akan sambutan yang pertama dari Ketua Persepsi Pusat, yaitu Profesor Dr. Budi Kuntoro. Apakah Bapak sudah hadir, Pak? Nggih, sampun. Baik. Nggih, Bapak, monggo silahkan. Nggih, baik. Terima kasih Bu Rosida ya, Bu Rosida. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat semuanya Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ketua Komda Persepsi Jawa Timur Ibu Azizah. Kemudian juga seluruh anggota Persepsi baik di Jawa Timur maupun dimanapun berada di komda-komda lain juga mengikuti acara ini, dan tak lupa juga yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Insinyur Sutawi dari Fakultas Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Peternakan dan pertanian ya, atau pertanian ya, pertanian ya. Pertanian peternakan. Prodi Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang yang pada pagi hari ini, terima kasih Prof. Sutawi yang sudah nantinya akan sharing ya tentang pengalaman Prof. Sutawi dalam mempublikasikan jurnal-jurnalnya, sehingga proses-proses Prof. Sutawi ini sangat lancar ya dalam guru besarnya kalau saya amati gitu, yang paling lancar. Kemudian juga seluruh anggota yang pada pagi hari ini bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir silaturahim ya, silaturahmi, say hello nanti tidak hanya mengikuti ini tapi juga saya kira dalam rangka untuk silaturahim ya. Pada pagi hari ini topiknya sangat menarik, yaitu sharing Prof. Sutawi tentang pengalaman publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi ya. Seperti kita ketahui bahwa mempublikasikan paper di jurnal internasional ini gampang-gampang sulit ya. Dan terutama bagi dosen ini sangat penting sekali dalam rangka meningkatkan poin ya kinerja, terutama untuk bidang-bidang penelitian ya, karena ini sangat tinggi sekali proporsinya, dan itu pun juga harus ada syarat-syarat ya terkait dengan publikasi atau jurnal bereputasi internasional, kemudian juga ada syaratnya juga untuk jurnal nasional, kemudian syarat-syarat yang lain ya, sehingga ini saya kira perlu taati syarat-syarat ini apabila ingin kenaikan pangkatnya itu lancar ya. Kadang-kadang senior-senior kita ini ketika
ketika syarat-syaratnya ini menjadi penghalang, ini kemudian stop gitu ya, tidak melanjutkan atau kapok atau bagaimana ya, karena ini juga saya kira prosedur-prosedur yang harus ditaati. Untuk mendapatkan jurnal internasional bereputasi, tentunya saja juga kita harus pilih-pilih ya, mana yang sekiranya sesuai dengan bidang kita, mana yang sekiranya mudah ya untuk bisa kita masukkan ya. Tentu juga kita harus mengenal editor in chief, itu juga sangat penting sekali. Jadi tidak hanya kita memilih jurnal, tetapi kita juga memilah-milah ya chief editor yang nantinya chief editor inilah yang pengambil keputusan di dalam rangka untuk mempublikasikan artikel kita. Ya. Tentu juga banyak sekali persyaratannya, termasuk konten, bahasa, ya, bahasa yang dipahami oleh orang lain, karena jurnal ketika kita mempublikasikan ini kan pasti akan dibaca oleh orang lain. Ya. Nah, semakin banyak orang membaca, tidak hanya membaca, tapi mensitasi, maka semakin tinggi high index kita. Ya. Itu hitungannya kan per 10 tahun sekali ya, kalau dipresentasikan dengan sitasi Halo. Sudah siap Kak? On cam ya? Dari jurnal kita. Harus on cam. Ini ada yang bocor. Tentu nanti banyak akan disampaikan oleh Prof. Sutawi. Prof. Sutawi nanti share-share pengalaman, Prof. Terima kasih. Karena share pengalaman ini barokah dan saya kira juga amal jariah ya, Prof. Ya. Nantinya juga nanti share-share Prof. Sutawi ini juga akan di-share-share oleh kawan-kawan kita ke junior-juniornya. Saya kira ilmu itu tidak akan berakhir. Saya kira demikian. Nanti juga kita secara berseri itu akan mengadakan workshop-workshop yang serupa ya, mungkin dengan pelatihan-pelatihan analisis statistik, pelatihan metode ilmiah, kan banyak sekali ya untuk sosek ini, metode-metode ilmiah dan analisis statistik ya, dan yang update ya, karena sosek ini ilmunya sangat dinamis ya, analisis statistiknya sangat dinamis, dan perubahan-perubahan atau pembaruan-pembaruan metode ini juga sangat dinamis ya. Oleh karena itu nanti kita banyak mengikuti ya workshop, terutama bagi dosen-dosen muda yang sekiranya mendapatkan ilmu dari luar, itu juga banyak yang harus di-share kepada kita semuanya. Saya akhiri, sekali lagi terima kasih kepada Komda Jawa Timur, juga Ibu Azizah ya yang sudah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi atas sambutannya. Kemudian untuk sesi berikutnya ya dari Ketua Persepsi Jatim yaitu Bu Azizah. Silakan monggo Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Profesor Budi Gantoro yang sudah menyempatkan hadir di sini. Kemudian tentu saja terima kasih kepada Bapak Profesor Sutawi yang begitu aktif ya, ingin bersedia membagikan ilmunya pada kami, dan juga terima kasih pada seluruh panitia Komda Jatim yang dengan waktu yang singkat kemudian bisa bekerja sama menyelesaikan tugas ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, kemudian mudah-mudahan yang saya harapkan adalah bukan yang bau nih, tuan ini pas acara apa deh? Bentar, saya bocor ini sepertinya. Jadi mulai umum nih. Ya, kembali ke inti ya. Jadi terima kasih karena sudah mau membagikan ilmunya kepada kami, dan kami sangat menantikan ilmu-ilmu berikutnya Prof. Sutawi, sehingga kami juga mudah-mudahan bisa
menyusul menjadi profesor dan kemudian berbagi ilmu seperti panjenengan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aziza atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke acara inti, yaitu sharing bersama Bapak Profesor Dr. Insinyur Setawi yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Niswa. Baik, monggo Ibu Dr. Niswa, apakah beliau sudah siap? Mohon izin saya diizinkan share. Oh ya, Silakan. mohon maaf Pak Amam, bisa minta tolong? Ya, ini Oh masih iya, bentar. disable. Ya. Saya tadi sudah, monggo, Prof. Setawi. Ya. Ya, Ibu Dr. Niswatin, apakah Ibu sudah siap, Ibu? Sebentar, ini saya dulu. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, ketemu lagi dengan saya yang tahun yang lalu berbagi pengalaman mengurus jabatan fungsional guru besar. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya akan menyampaikan pengalaman saya tentang sharing pengalaman publikasi jurnal internasional bereputasi. Apakah sudah tampak di layar, Bapak Ibu? Sampun, Pak. Baik. Jadi mohon maaf, pengalaman saya ini tidak begitu istimewa saya kira karena saya mencari jurnal-jurnal yang ya kualitas masih di bawah, tapi insya Allah ini bisa membantu dan pengalaman saya meskipun tidak jurnal yang berkualitas tinggi ya, bukan yang D1 atau B1 terutama, tapi kemarin bisa memperlancar urusan saya dalam mengurus guru besar. Bentar saya slideshow dulu. Ini kayaknya agak lambat, Bapak Ibu. Alhamdulillah yang terakhir seperti kemarin saya share di Persepsi, itu artikel saya di Advanced Animal and Veterinary Science itu 2 bulan accepted dan insya Allah bulan depan itu sudah publish.
Mohon maaf ada sedikit pengumuman. Jadi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat free bisa masuk ke dalam grup sementara. Ya, jadi itu saya sudah mengirimkan linknya. Nanti akan di-share file sertifikat tersebut di link tersebut. Terima kasih. Untuk daftar hadir tadi sudah di-share oleh Bu Puri. Monggo diisi Bapak Ibu. Sambil menunggu share dari Prof. Sutawi. Bu Puri, mumpung masih pesertanya masih lengkap, mungkin bisa di screenshot untuk laporan nanti, Bu. Matur nuwun. Nggih, Bu. Prof. Sutawi, apa masih ada di dalam sini ya, Bu? Atau mungkin kita harus bantu share screen? Bukan, terpental kayaknya saya. Oh gitu. Iya. Bentar. Yes, sorry. Tadi saya Kayaknya keluar ya, mungkin ininya saya sinyalnya. nggak tahu kenapa kok bisa terpental ini tadi saya. Oke. Bentar Bu Aziz, kalau masih ada yang dijelaskan, monggo dijelaskan dulu. Saya terpental ini. Oke. Jadi ini sepertinya bukan hanya dari persepsi. Iya. Pak Sutawi, apakah kami yang share screen mungkin? Zoom saya hilang. Dikirimkan lewat bisa mungkin Prof, apa Ya, lewat sebentar. ya. Ini saya mencoba buka lagi. Oke. Ya, sementara sudah ada yang masuk ke dalam grup. Monggo Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam grup WA untuk mendapatkan sertifikat jika memang membutuhkan, sehingga nanti bisa dengan mudah. Bu Puri, monggo di-share lagi mungkin Bu, ini link sertifikatnya beserta link absen untuk laporan. Jadi untuk informasi Prof. Sutawi ini sangat cepat mengusulkan guru besar. Prof. Sutawi ini hanya mengusulkan langsung diterima, jadi tidak harus bolak-balik gitu. Oleh karena itu kita juga sangat gembira Prof. Sutawi mau membagikan ilmunya kepada kita, dan kemudian Prof. Sutawi ini punya beberapa link jurnal ya, link jurnal yang menurut beliau cukup mudah gitu ditembus. Jadi semoga kita juga bisa mengikuti beliau ya dalam menembus Scopus. Baik, saya
mulai lagi, Bapak Ibu. Tadi maaf terpental. Mohon diizinkan untuk share screen lagi, Pak Amam. Mohon diizinkan untuk share screen lagi. Nggih, sampun Prof. Sampun. Sudah sebagai co-host Prof. Saged Baik. Terima langsung. kasih. Bentar. Sudah tampak Bapak Ibu? Mohon maaf. Ampun, Prof. Oh, baik. Jadi kewajiban sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu ya, kewajiban kita sebagai desain pertama barangkali adalah menerbitkan jurnal. Nah, jurnal ini antara lain adalah jurnal ilmiah internasional dan internasional yang bereputasi. Apa itu jurnal ilmiah internasional? Kalau saya baca dari POPAK, itu jurnal ilmiah internasional adalah karya ilmiah yang diterbitkan, ditulis dengan memenuhi kaedah ilmiah dan etika akademik, memiliki ISSN. Yang paling penting adalah ditulis menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol. Biasanya yang saya incer adalah bahasa Inggris karena yang lain saya tidak paham. Kemudian sekarang wajib punya versi online. Berikutnya dewan redaksinya berasal dari 4 negara. Jadi Bapak Ibu nanti kalau publikasi itu cek ya, dicek ya dewan redaksinya itu. Paling enggak ada 4 negara. Kemudian dalam satu nomor ada penulisnya lebih dari 2 negara. Kemudian ada webnya, jadi dapat ditelusuri secara daring. Kemudian ada editor botnya, ya, dapat ditelusuri secara daring juga. Kemudian ada proses review yang dilakukan dengan baik dan benar. Jumlah artikelnya wajar, Bapak Ibu ya. Jadi jangan mepublikasi ke jurnal-jurnal yang sekali terbit ratusan. Paling banter kurang lebih 20, paling banyak. Ya. Itu tanda-tanda baik. Kemudian tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang merugikan atau istilahnya jurnal predator. Nah, khusus untuk jurnal berikutnya ini. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Dikti adalah selain memenuhi kriteria tadi A sampai K tadi, kemudian diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga yang kredibel, memiliki SJR, nah, SJR lebih dari 0,1. Pengalaman saya hanya SJR ya, saya tidak bisa cerita yang WOS ya Bapak Ibu ya. SJR, saya tahunya SJR. Kemudian nilainya bisa sampai 40. Sampai 40. Nah, sedangkan untuk jurnal ilmiah bereputasi, ini SJR-nya di atas 0,1. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengajukan guru besar yang masa kerjanya lebih dari 20 tahun, 0,1, di atas 0,1. Yang melompat, 0,5. 17 sampai 25 pemuda. Ya. Ya. Ini bisa menjadi. Benar. Nah, ini ada info terbaru Bapak Ibu ya. Ini mau dinaikkan. Ya, mau dinaikkan. Jadi untuk yang 20 tahun ke atas minimal 0,2. Karena itu Bapak Ibu yang ingin mengajukan guru besar, mumpung belum naik, silakan mengajukan secepatnya atau nulis jurnal secepatnya. Kemudian
ada bukti korespondensi Bapak Ibu ya. Jangan lupa kalau Bapak Ibu sebagai corresponding author, maka jangan disia-siakan bukti email itu. Bukti email itu tolong di-print, disimpan baik-baik. Nanti bisa dilampirkan di dalam jurnalnya. Kalau tidak ada itu, maka untuk yang syarat khusus tidak akan diterima. Ini nilainya Bapak Ibu ya, kalau yang jurnal internasional bereputasi nilainya bisa 40, yang terindeks saja nilainya 30, yang jurnal internasional saja di luar yang predator itu 20. Kalau ketahuan predator tidak ada nilainya. Nah, apakah manfaat CIB? Yang pertama tentu untuk naik jabatan, ya, jabatan fungsional secara reguler, terutama untuk yang lektor kepala dan profesor. Ya. Untuk Bapak Ibu yang mau naik lektor kepala, belum doktor, maka jurnal internasional itu wajib, meskipun tidak disputasi. Tetapi yang lektor kepala yang sudah doktor mau naik lektor kepala, ini disarankan atau disunahkan saja. Tapi tidak ada baiknya Bapak Ibu, meskipun ini sunah ya, kalau Bapak Ibu punya jurnal internasional atau bereputasi lebih dihargai. Sedangkan untuk yang profesor, jurnal ilmiah bereputasi merupakan sesuatu yang sangat diwajibkan. Ya, tidak bisa digantikan. Harus ada dan Bapak Ibu harus penulis pertama dan penulis korespondensi. Tidak boleh salah satu. Harus penulis pertama dan korespondensi. Itu untuk Bapak Ibu yang pengen ke guru besar. Kemudian yang ingin loncat jabatan Bapak Ibu, ini skopusnya dan jumlahnya lebih banyak. Kalau tadi Bapak Ibu pengen guru besar, jurnal ilmiah internasional bereputasinya cukup minimal 1. Tapi kalau yang loncat, ini ada minimalnya. Ya. Untuk lektor ke profesor minimal 4. Untuk yang asisten ahli ke lektor kepala minimal 2. Dan separuhnya harus impact faktornya harus tinggi. Ya. Ini misalnya harus setengah ya untuk yang 0,5 untuk yang eksak. Berikutnya untuk kenaikan pangkat reguler, ya, kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional yang sama itu tidak ada kewajiban. Jadi saya ini sekarang kan 4D ya, kalau mau 4E maka syarat jurnal internasional ini menurut POPAK tidak merupakan kewajiban. Ya. Nah, untuk naik golongan saja, naik golongan. Berikutnya jurnal CIB ya, saya singkat CIB aja ya Bapak Ibu. Ini digunakan untuk BKD. Ini kita wajib mengisi BKD tiap semester sekali supaya tunjangan serdosnya keluar. Nah, khusus Bapak Ibu yang lektor kepala ada kewajiban 1 jurnal internasional. Ya. Atau ini ya, kalau tidak itu berarti jurnal ilmiah nasional 3 atau 1 jurnal internasional saja. Ini agak ringan. Tapi untuk yang sudah guru besar ada kewajiban 3 jurnal internasional saja atau 1 jurnal internasional bereputasi plus 1 buku. Jurnalnya CIB-nya 1. Ini 3 tahun sekali. Meskipun 3 tahun sekali tidak bisa Bapak Ibu nulisnya pada tahun terakhir. Nanti kalau nggak termuat bisa tidak keluar itu serdosnya. Ya, ini fungsi yang kedua. Fungsi manfaat yang ketiga tentu adalah kalau yang sedang S3 ini merupakan syarat untuk ujian disertasi. Ini salah satu alumni ITB yang saya lihat luar biasa ya, sebelum lulus doktor dia bisa mempublikasi 21 publikasi ilmiah. Dalam pidatonya biasanya juga cerita seperti yang disampaikan Prof. Budi Guntoro tadi, tulisan ilmiah ini bisa menjadi salah satu amal jariah. Amal jariah. Bagaimana publikasi di CIB Bapak Ibu, ini yang ini insya Allah tidak ada sesuatu yang sulit. Ada
Ada paling tidak 12 tahapan Bapak Ibu kalau pengen nulis di JIJ. Yang pertama milih jurnal. Ya, milih jurnal. Yang kedua membaca dengan teliti petunjuk penulisan. Di Indonesia. Yang ketiga mencari satu contoh artikel yang sudah terbit. Keempat, tulislah artikel sesuai petunjuk. Jadi jangan asal-asalan Bapak Ibu, yang menulisnya jangan asal-asalan. Asal-asalan pasti ditolak. Itu yang kelima, ngirim naskah. Ngirim naskahnya ini ada dua macam Bapak Ibu, lewat sistem atau ada juga yang minta lewat email. Yang lewat sistem, umumnya lewat sistem. Kalau lewat sistem nanti Bapak Ibu wajib register. Yang keenam, naskah akan dikembalikan oleh chief editor. Kembaliannya ini nanti ada 4 kemungkinan Bapak Ibu ya. Accepted, revisi mayor, revisi minor, atau reject. Kemudian yang ketujuh, naskah harus diperbaiki. Oke, pengalaman saya tidak ada yang tanpa diperbaiki, pasti ada yang disuruh memperbaiki. Yang kedelapan, ngirim ulang. Naskah yang sudah diperbaiki, kemudian diperiksa. Gallery proof ini pemeriksaan terakhir sebelum naik cetak. Ya, kalau sudah dicetak itu kita tidak boleh minta perubahan. Gallery proof ini terakhir ya, terakhir. Kemarin saya baru menyelesaikan gallery proof untuk yang Advanced Animal Veterinary Science itu. Kemudian menyelesaikan administrasi. Administrasi itu biasanya suruh membayar dulu sebelum gallery proof. Ya. Kemudian kita bisa mesan, kalau enggak ya zaman sekarang tidak perlu minta yang printnya, kita bisa mencetak langsung dari web yang sudah ada. Itu yang pertama, bagaimana memilih jurnal. Pilihlah yang sesuai dengan disiplin ilmu kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita peternakan, carilah yang peternakan. Ya, kalau di rumah itu ibaratnya satu kamar. Kalau itu tidak ada, baru yang satu rumah, misalnya pertanian. Ini yang paling aman, terutama untuk yang guru besar. Untuk yang PKD nggak masalah, jurnal apapun. Yang penting ada jurnal internasionalnya. Tapi untuk guru besar Bapak Ibu usahakan yang paling dekat dengan ilmu kita. Jadi kalau peternakan, carilah peternakan, animal, veteriner, atau livestock. Yang ada judulnya itu. Ya, sesuai dengan bidang ilmu Anda. Ini banyak pengalaman teman saya, misalnya mengajukan guru besar sosiologi, beliau mengirim di jurnal pendidikan, pasti ditolak. Dipermasalahkan. Ya, dipermasalahkan. Kemudian pertimbangannya, Bapak Ibu kalau memilih jurnal, pilihlah yang mudah. Yang mudah. Pertimbangannya pilihannya hanya satu, yang mudah atau yang susah, yang murah atau yang mahal, yang cepat atau yang lambat. Kalau saya pilih yang mudah, yang murah, dan cepat. Saya tahu beberapa jurnal yang peternakan yang mudah dan cepat. Cara mencari jurnal yang paling simpel adalah di Simago, Bapak Ibu. Simago, JR, saya kira Bapak Ibu yang pernah menulis jurnal internasional yang berreputasi pasti familiar dengan ini. Salah satu, kalau menurut saya justru ini satu-satunya cara untuk mencari jurnal internasional yang berreputasi adalah klik simago.com. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi nanti di Google Bapak Ibu ketik aja simago.jr.com. Kemudian tampilannya persis seperti ini. Bapak Ibu bisa cari kata kuncinya. Kalau nggak tahu nama jurnalnya ya pokoknya animal, livestock, atau veteriner, itu pasti peternakan. Nanti akan keluar semua. Ya, itu cara yang pertama, paling gampang. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan subjek. Ya, subjek area ini tadi yang saya katakan bidang ilmu. Ini kalau diklik semua bidang ilmu ada di sini.
Bapak Ibu cari dulu pertanian, agriculture. Kalau di sini peternakan belum ada. Nah, di sampingnya all subject kategori ini baru disiplin ilmu kita. Carilah yang ternakan. Kemudian kalau pengen cari dari mana jurnal itu bisa cari ini region atau country. Mau cari Indonesia tinggal mencari Indonesia, cari India, cari Malaysia, cari Filipina ada, atau yang lebih luas cari Eropa, cari Asia, Amerika, ini ada semua region. Kemudian yang Prof. Sutawi, mohon maaf, ada kayak kresek-kresek mungkin ininya kabel headsetnya mungkin. ya Mbak. Oke. Kabel headsetnya. Ya. Ya, oke. Ampun. Matur. Kemudian ini all type, ini ada jurnal, ada proceeding. Nah, kita pilih yang jurnal. Kemudian ini tahun, kita cari tahun berapapun. Biasanya tahun akan saya yang cari yang terakhir-terakhir. Jadi ini ada 5 kolom, Bapak Ibu bisa milih. Kemudian di bawahnya ada yang open access. Ini kita yang bisa ngeprint, bisa membaca lengkap tanpa bayar. Ada yang bukan open access. Kalau yang open access itu nanti ada gemboknya dibuka. Ya, itu. Nah, ini contohnya nanti akan keluar ya Bapak Ibu. Ini sebelum saya milih biasanya sudah ada jurnal-jurnal itu sendiri seperti ini. Ini SDR-nya ada 56, pasti Q1 itu pasti SDR-nya tinggi sekali. Tinggi sekali. Kita hanya disuruh mencari yang 0,2 saja. Ya. Ini nama jurnalnya, ini tipenya jurnal, ini SDR-nya. Yang saya lihat biasanya ini, yang paling kanan ini dari negara mana. Kalau sudah kelihatan benderanya Amerika itu saya lewati. Inggris saya lewati, Australia saya lewati karena bahasa Inggris saya enggak bagus. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, ini kalau kita ingin mencari jurnal peternakan yang ada di Indonesia. Ya, jadi kata kuncinya agriculture, kemudian animal science, Indonesia jurnal. Ini tahun 2020. Kita klik nanti akan keluar. Ini adalah jurnal-jurnal ilmiah internasional bereputasi yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Yang nomor 1 ini IPB. Nah, kalau ada gemboknya terbuka, ini berarti open access. Kita bisa membuka bebas. Ini SJR-nya, Bapak Ibu ya, I3 0,3. Nah, kalau untuk guru besar, ini sudah memenuhi syarat. Ya, SJR-nya sudah di atas 0,1 untuk yang senior. Kalau untuk yang lompat, ini enggak memenuhi syarat. Enggak bisa. Harus 0,5. Kemudian ada Kukila, ada biodiversitas, ini UNS. Kemudian ini ada JITA. JITA ini Undip, I4, 0,2. Nah, saya kemarin yang saya gunakan TASJ 1, JITA 1. Nah, ketika saya mengajukan TASJ itu pas naik jadi Q2. Begitu SK guru besar saya turun, sekarang turun lagi jadi Q3. Ya, alhamdulillah beruntung kemarin saya itu. Ya, ini yang Indonesia. Kalau Bapak Ibu pengen cari negara lain, bisa tinggal ngubah aja negaranya mana. Nanti ini otomatis akan berubah sendiri nama jurnalnya dan SJR-nya. Nah, ini cukup aja ini yang dilihat. Kalau sudah memenuhi syarat ini sudah bisa dipilih untuk ngirim jurnal. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau kita pengen tahu dalamnya, kita klik aja ini nama jurnalnya, misalnya TASJ, ini IPB, nanti akan keluar seperti ini. Ini dari negara mana, subjeknya apa, publisher-nya mana, ya, ini IPB. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin masuk ke webnya, di sini sebelah kiri ada homepage, kita tinggal klik, nanti akan keluar seperti ini, Tropical Animal Science Journal. Nah, di atas ini ada home ini isinya tentang apa? Informasi umum tentang jurnal. Current ini jurnal yang terakhir terbit. Kemudian arsip, ini arsip, itu jurnal yang sudah lama-lama terbit. Ini ada submission, bagaimana mengirimnya. Kemudian ini orang-orang yang terlibat, editor dan seterusnya, Bapak Ibu.
Nah, yang penting dalam setiap jurnal Bapak Ibu perhatikan skopnya, ya, ruang lingkup, cocok nggak dengan ilmu kita. Kalau nggak, lewati dulu. Kemudian frekuensi, ya, frekuensi berapa kali terbit? Ada yang bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan umumnya itu. Ya, kalau mau cepat cari yang bulanan. Kemudian cari contoh sampel artikel, contoh naskah yang sudah publish. Contohnya, ya kalau makan ternak ya cari makanan ternak, yang sosek ya cari sosek, gitu. So, cari contohnya supaya kita punya gambaran, oh seperti ini, gitu. Kemudian yang tidak kalah penting, baca petunjuk ini dengan teliti dari awal sampai akhir. Jangan asal nulis. Semua tulisan harus persis sesuai dengan yang diminta. Gitu. Ini untuk meloloskan diri dari pemeriksaan pertama, chief editor. Ya. Kemudian baca biayanya berapa? Ada yang gratis, ada yang sekali bayar, ada yang setiap kali ngirim bayar. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu sekali ngirim bayar, nanti ditolak ya, disuruh merevisi, nanti ngirim lagi bayar. Ada yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu saya nggak mau. Biasanya saya hindari. Saya karena saya nggak tahu ini sampai berapa lama saya harus bayar. Gitu. Biasanya yang saya cari yang gratis atau sekali bayar. Kemudian yang berikutnya bagaimana mengirimnya. Tadi saya bilang Bapak Ibu bisa langsung lewat email. Kalau LRRD itu langsung lewat email ke Pak Preston, chief editornya. Itu. Kalau yang lain-lain biasanya harus lewat sistem. Ya kita harus register dulu. Yang terakhir Bapak Ibu bisa memperhatikan acceptance rate-nya. Berapa persen naskah itu yang terkirim itu yang diterima berapa persen? Ya, semakin rendah berarti semakin susah. Semakin rendah semakin susah. Jadi ini beberapa yang harus Bapak Ibu perhatikan kalau membaca jurnal di web itu. Kemudian ini contoh beberapa JID peternakan Bapak Ibu yang saya pernah coba. Yang pertama itu LRRD, ini alamatnya. Ini bulanan dan gratis. Keputusannya paling cepat Bapak Ibu. Nggak sampai seminggu, itu ada keputusan pasti. Di reject atau suruh memperbaiki. Tuh. Ini menurut saya kok Pak Preston itu yang paling berkuasa. Ya. Tahun 2019-20 itu masih sangat gampang. Jadi kalau saya perhatikan sangat-sangat sederhana itu analisis ekonomi peternakan sapi itu dipublish. Sekarang agak susah karena banyak orang Indonesia yang mengirim ke sana. Jadi setelah saya baca, pengirim terbanyak adalah orang Indonesia. Ini mungkin karena bulanan dan gratis tadi. Dan ini paling cepat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ngirimkan, paling 1-2 hari nanti pasti dijawab sama Pak Preston. Kalau diterima, nanti kita tinggal nunggu aja ada perubahan kecil. Bulan ini Januari, Maret pasti publish. Jadi hanya blank sebulan, pasti bulan berikutnya publish. Ini nggak pakai lama kalau ini, benar-benar GPL. Yang kedua TASJ IPB ini 3 bulanan, bayarnya 2,5 juta. Ini ya agak-agak susah gitu ya Bapak Ibu. Tapi begitu dikembalikan suruh merevisi, itu pasti ada harapan untuk dipublish. Meskipun revisinya ini agak ribet ya Bapak Ibu, tapi telateni saja. Ini seperti ujian disertasi online. Ya. Jadi mengapa begini, mengapa begitu, apa novelty-nya, macam-macam itu kita suruh jelaskan. Ya. Ini cukup repot, tapi kalau ditelateni insya Allah lolos. Begitu juga dengan Cita. Nah, Cita ini bayarnya 2 juta, kalau nggak salah 1,5 atau 2 juta. Ini juga 3 bulanan. Berikutnya ini yang saya baru lolos, AAVS. AAVS ini Pakistan kalau nggak salah ya. Q3. Ini cepat Bapak Ibu. Saya November tanggal 23 kalau nggak 26.
status ini Desember, Januari, 2 bulan sudah siap publish. Cepat ini kayaknya juga sama dengan LLRD, yang berkuasa adalah chief editor. Saya tidak menerima komentar dari review. Ya, kalau yang nomor TASJ sama Cita ini saya harus menjawab komentarnya review. Kalau reviewnya 3 ya kita harus jawab 3. Dan satu review bisa 5-10 pertanyaan. Itu. Kemudian yang berikutnya Jafar, ini saya belum pernah nyoba atau pernah nyoba ditolak ya saya. Kemudian ini Balitna, saya belum pernah coba. Biodiversitas, ini Bapak Ibu yang bukan sosek, yang mikroba kayak gitu itu. Ya. Kemudian ini India, IJAR, ini saya ditolak ya, ditolak. Setelah ditolak dari IJAR, saya kirim ke AAVS ini masuk. Ya, ini agak rumit ini. ARCC ini 12 tahapan. Kalau kita masuk di sini, di situ jelas itu tahapan pertama sampai tahapan ke-12. Ini agak lama. Nah, kalau sudah ketemu jurnalnya, Bapak Ibu carilah instruction for author, baca dengan teliti. Ya, jadi kalau misalnya di TASJ ini ada submission, Bapak Ibu klik, nah, nanti akan keluar ini instruction for author. Nah, kalau kita klik nanti akan ketemu ini. Manuscript must be original, have not been published previously, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu harus pahami. Jangan menulis mengirim di 2 tempat. Ya, nanti bisa masuk semua. Kalau bisa masuk semua nanti jadi masalah. Ya, kita dianggap plagiasi milik kita sendiri. Ya. Nah, ini instruction for author. Semua jurnal pasti ada. Ya, pasti ada. Jadi jangan suka-suka kita. Nggak akan diterima. Ya, kalau tidak sesuai formatnya pasti langsung di-reject. Kemudian carilah contoh jurnal yang sudah terbit. Misalnya Bapak Ibu buka TASJ, nanti di sebelah kanan ini kan ada search ya, mencari. Pokoknya kalau ada kaca pembesar, hampir semua jurnal ada, ini pasti kita bisa mencari baik namanya atau judulnya. Misalnya kalau Bapak Ibu cari artikel saya di TASJ, Kartika Sutawi gitu, nanti diklik akan keluar seperti ini. Ini artikel saya yang satu-satunya yang di TASJ, happiness, kebahagiaan peternak ayam. Itu nanti kalau ini kita klik akan keluar lebih lengkap, ya lebih lengkap lagi siapa penulisnya, abstraknya apa. Kalau kita mau contoh PDF-nya, tinggal klik yang ada tulisan PDF ini. Ini kalau sudah diklik, nanti akan muncul tulisan saya lebih lengkap. Nah, seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa katakanlah meraba-raba, oh tulisan yang dimuat itu seperti ini. Nah, gitu. Ya. Ini sebagai contoh kalau membuka di TASJ. Ini yang di LLRD, Bapak Ibu. Ya, kalau tulisan saya yang di LLRD seperti ini. Ini sebenarnya review ya, tapi saya tulis sebagai seperti penelitian data sekunder. Jadi tidak harus penelitian di lapang yang rumit-rumit, Bapak Ibu. Data sekunder pun bisa, kita bisa meramu. Ini tentang ketahanan peternakan, produk peternakan, ketahanan pangan produk peternakan pada masa COVID. Ini sama Pak Preston ya langsung diterima, langsung accepted, gitu. Tinggal ada perubahan sedikit. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau LLRD tidak ada PDF-nya, sehingga kalau Bapak Ibu ingin naik pangkat dengan LLRD ya dicetak aja sesuai dengan apa yang ada di webnya itu. Ya. Nggak masalah, itu diterima juga. Ini yang ada di Cita. Ya, saya mengulang happiness pada peternak sapi perah. Ini sebenarnya saya coba ke IPB, tapi oleh IPB dianggap sama dengan yang sebelumnya. Meskipun yang satu adalah ayam petelur, ini sapi perah. Akhirnya saya oper ke Cita. Ini Bapak Ibu, bersama dengan tadi ada home, ada about, ada people, ada submission, ada issue ini ada yang
sekarang ada yang arsip. Ya. Tampilannya pasti isinya sama. Ini yang Digita, ya. Artikel saya yang Digita. Tentang ini belum lama ini, Maret tahun yang lalu. Saya punya target setahun 1. Kemudian penulisan artikel sesuaikan dengan petunjuk, ukuran, jenis kertas, spasi, nomor halaman, dan seterusnya. Bapak Ibu ini harus ditaati. Gunakanlah prinsip minimal risiko, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mentaati apa yang diperintahkan, itu berarti sudah minimal risiko. Jangan suka-suka kita, sekali lagi. Kita ikuti sesuai dengan petunjuknya. Berikutnya, ini manuskripnya. Jadi ada yang suruh pakai nomor. Nah, pakai nomor ini gampang ya. Kalau sudah pakai Word nanti suruh kasih nomor ya nomor. Suruh diminta 2 spasi ya kita turuti aja 2 spasi. IPB seperti ini, Undip juga seperti ini. Kalau LLRD enggak. LLRD itu persis seperti yang akan terbit nanti. Nah, seperti ini LLRD yang sebelah kanan ini. Persis tidak boleh rata kanan dan seterusnya. Ini contoh manuskrip yang ada di LLRD. Nah, untuk halaman judul Bapak Ibu, hindari menulis dengan satu nama sendiri ya Bapak Ibu. Sebenarnya itu tidak dilarang oleh undang-undang, oleh PO-PAK itu tidak dilarang, tapi pasti dipermasalahkan. Ya, pengalaman banyak teman saya dimasalahkan, mengapa kok ditulis sendiri. Dan itu kita harus menjawab. Kalau jawaban kita nggak tepat, pasti disuruh nambah, suruh ganti jurnal itu. Istilahnya nambah tapi ganti. Artinya kita harus mengirim 1 jurnal lagi. Jadi mengapa dipermasalahkan Bapak Ibu kalau sendirian? Karena dianggap kita itu menguasai ilmu. Yang kedua, kita dianggap tidak punya teman, dan seterusnya. Meskipun kalau dari sisi logika Bapak Ibu ya, ini hukumnya kita milik sendiri, tidak berbagi dengan orang lain. Tapi insya Allah kalau kita mau berbagi itu lebih barokah gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sendiri kan kita dapat 100%, kalau berbagi gini kita kan dapat 60%. Yang 40% dibagi oleh temannya. Ya. Ini sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Hindari menulis dengan satu nama sendiri meskipun itu hukumnya dimiliki sendiri. Kemudian jangan lupa pakai tanda ini ya, A atau 1 sama bintang. Ini menunjukkan posisi kita. Kalau bintangnya di tempat lain berarti koresponden autornya orang lain. Nah, itu tidak bisa untuk syarat khusus. Syarat khusus harus ada tanda 1 dan bintang atau A sama bintang. Ini menunjukkan bahwa kita adalah penulis pertama dan korespondensi. Kalau kita bukan korespondensinya orang lain berarti kita dapat 40%, korespondennya 40%, sisanya dibagi penulis lain. Kalau berdua berarti 50-50. Ya. Gitu. Ini untuk nama. Ya. Nama. Posisi kita harus jelas. Kemudian badan artikel ini umumnya sama ya, mulai abstrak, introduction, materi, metode, kecuali yang review biasanya nggak ada materi metode, result and discussion, ini ada yang digabung, ada yang dipisah. Hasilnya dulu baru pembahasan, TASC itu hasil dulu baru pembahasan, yang lain-lain gabung. Kemudian kesimpulan, konflik interest, ini apakah ada konflik kepentingan, biasanya enggak. Ucapan terima kasih, referensi, tabel. Di AAVS itu ada satu lagi, namanya novelty statement. Jadi kebaruan apa di dalam penelitian kita disuruh menulis dalam satu paragraf. Kalau di IPB enggak ada, tapi itu harus tertulis di pendahuluan. Ini contoh kalau Bapak Ibu pengen, saya cuma ngambil aja ini dari teman yang ikut pelatihan di Pak Profesor Irwan Abdullah. Jadi ini dosen UGM yang jadi reviewernya jurnal Hoki 1, beliaunya punya template. Jadi nulis jurnal internasional itu 33 paragraf. Seperti ini Bapak Ibu ya.
Satu paragraf 150 kata. Jadi kalau Bapak Ibu kursus di sana, ini menyelenggarakan kursus, harus nginep di sana seminggu kalau nggak salah, mungkin sekitar 15-20 jutaan. Ya. Ya, tapi saya hanya menunjukkan saja, saya tidak bisa menjelaskan karena saya nggak ikut kursus itu. Saya ini bonek saja nulis jurnal ini. Nah, kalau Bapak Ibu pengen memanfaatkan waktu, prinsipnya one day one paragraph, sehingga 1 bulan itu jadi. Ya. Kalau mau istiqomah, one day one paragraph itu 1 bulan jadi. Abstrak dan keyword, ini biasa saja Bapak Ibu ya. Abstrak ini ringkasan semua kan, sedikit pendahuluan, kemudian metode, materi, metode, hasil, dan kesimpulan. Kemudian keyword. Keyword ini biasanya urut abjad. Urut abjad. Dan beberapa jurnal menyarankan ini bukan potongan dari judul. Nah, gitu. Jangan menyomot ini dari judul, tapi saya biasanya ya nyomot aja dari judul. Enggak apa-apa. Ya. Abstrak. Ada juga yang abstraknya itu dipisah-pisah. Pendahuluannya apa, materialnya apa, hasilnya apa. Gitu. Kalau ini kan dalam 1 paragraf. Nah, ini yang di ARCC ya. Ini background-nya apa, metodenya apa, risetnya apa. Ini internasional saja. Karena saya kirim ke yang bereputasi ditolak-tolak, akhirnya mentoknya di internasional saja. Ya pasti keyword-nya itu urut dari urut abjad, maksimal 5 kalau enggak 6. Introduction, ya ini kan pengantar mengapa penelitian kita perlu dilakukan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di dalam introduction, kalau di TASC itu ada novelty statement-nya, saya tulis di sini. Ya, karena berkali-kali ditanyakan, akhirnya saya tuliskan di sini. Apa kelebihan, apa kebaruan penelitian ini? Ya, saya jawab, penelitian tentang kesejahteraan peternak biasanya sosial dan ekonomi. Psikologisnya belum, jarang, saya nggak bilang belum ada, barangkali saya nggak baca. Jarang gitu aja, ini saya nyatakan gitu. Nah, ini novelty statement. Materi metode, saya kira sesuai dengan yang Bapak Ibu biasa tulis, tapi jangan seperti skripsi ya, batasan istilah gitu itu tidak penting. Ya, nggak penting, yang simpel saja. Ya. Yang simpel saja, kalau ada tabel ya tabel, ada rumus ya masukkan rumus. Ya, kayak ini saya kemarin yang di LRD, ini materinya ya data-data sekunder. Metodenya saya bilang analisis data sekunder gitu aja. Deskripsi, nah ini tidak masalah. Di LRD tidak masalah. Kemudian ini yang di IPB saya menuliskan rumus tentang indeks kebahagiaan, ya kita tuliskan aja. Karena nggak ada materinya, ini hanya metode saja. Materinya kan data-data lapang, itu bukan materi yang fisik maksud saya. Result discussion, sama saja ini kalau di TASD, resultnya dipisah sama discussion. Result dulu baru discussion. Di jurnal lain, result and discussion. Ini yang di LRD, result discussion jadi satu. Kita ikuti aja yang diminta. Kemudian Bapak Ibu yang penting di dalam result discussion ini usahakan ada kutipan dari jurnal tulisan maupun JIB pada setiap paragraf. Jangan kosong ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pendapat kita sendiri nggak baik. Ya, jadi wajib ada pembahasan itu, ada pendapat orang lain di situ. Dan misalkan jurnal internasional, jangan jurnal nasional. Kalau jurnal nasional supaya nggak ketahuan nasional, nanti judulnya carilah yang bahasa Inggris atau Inggriskan. Biasanya jurnal nasional itu ada 2 judul kan, itu Indonesia, terus bawahnya Inggris. Yang kita tulis yang Inggrisnya saja supaya dibaca reviewer itu kelihatan itu internasional. Ya gitu Bapak Ibu. Ini, jadi setiap paragraf usahakan ada citasi dari jurnal internasional. Syukur bereputasi. Kalau enggak ya pokoknya jurnal internasional saja. Untuk yang Q1 biasanya mengharapkan itu ada yang internasional bereputasi juga. Tapi kalau untuk yang Q3, Q4 enggak. Ya. Kesimpulan, ini gampang-gampang saja ini.
Pokoknya diringkas ya, jangan bulat, diringkas, paling ringkas. Ini saya kesimpulannya happy itu aja dulu, sampai situ tok, terus disuruh nambahi saran, akhirnya kalimat berikutnya itu saran. Kalau di LRD ringkas itu kesimpulannya, ya, sesuai dengan rumusan masalah kita, ringkas 1 kalimat, 2 kalimat gitu aja, tidak mau panjang lebar ya. Ucapan terima kasih ini juga kadang-kadang dimasalahkan oleh reviewer, masa ini penelitian kamu sendiri nggak didanai tah sama lembagamu, masa kamu nggak berterima kasih pada yang memberi dana dan seterusnya, itu perlu kita cantumkan. Kemudian konflik of interest, ini nyatakan aja bahwa ini tidak ada konflik dengan pihak lain. Referensi Bapak Ibu ini penting, ya, usahakanlah gunakan Mendeley. Ya, kalau Bapak Ibu nggak bisa, ya memang wajib berusaha. Saya pun bisanya hanya untuk ini, ya belum 100%. Ya, gunakan Mendeley, ada yang pakai garis, ada yang pakai abjad, ada yang pakai nomor. Kalau pakai Mendeley kan gampang nanti ngubahnya, hanya 1-2 detik berubah sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu perlu menginstall Mendeley itu di dalam Word Bapak Ibu. Ya, kalau sudah ada logo Mendeley di Word Bapak Ibu pasti sudah ada Mendeley-nya. Nanti Bapak Ibu bisa memanggil, ya, memasukkan jurnal-jurnal yang akan disitasi. Misalnya jurnal saya ini mau digunakan untuk citasi, nanti tinggal masukkan saja. Di sebelah kanan ini tipenya jurnal, ini judulnya, judul artikel saya, ini penulisnya, jurnalnya apa, tahun berapa, volume berapa, kemudian isu nomor berapa, halaman berapa, ya tinggal tulis di sini. Yang di bawah itu nanti juga ada DOI-nya berapa. Nah itu nanti kalau diubah-ubah format daftar pustakanya, kita tinggal gampang ubahnya. Ya. Wajib ini Bapak Ibu punya menginstal Mendeley di Word-nya Bapak Ibu. Jangan manual, wah lama kalau manual. Nah seperti ini contoh yang di IPB, mulai nama, ini harus sesuai dengan penunjuk. Dan ini aja ada yang N aja, ada yang simbol, ada AND ya, kemudian ada yang pakai DOI-nya harus tertulis lengkap, ada yang nama jurnalnya singkat, ada yang nama jurnalnya lengkap gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ditolak satu jurnal untuk masuk ke jurnal lain, yang paling mumet adalah mengganti ini referensi ini, ya referensi ini. Meskipun ada Mendeley itu biasanya tidak 100% persis, harus ada beberapa perubahan, modifikasi. Ini contoh yang Jita, Undip, ini nggak pakai DOI, nggak pakai DOI, ya, nggak pakai webnya, nggak pakai. Kemudian ini LLRD, ya referensinya tanpa titik. Mengubah gini ini biasanya membosankan, ya. Ini tanpa titik, Bapak Ibu. Terus judulnya itu huruf kecil, hanya huruf depannya tok yang besar. Ada seterusnya. Nah, ini ada yang pakai angka, ada yang pakai angka. Nah, kalau kita pakai Mendeley gampang mengubah dari yang abjad ke angka ini hanya 1-2 detik saja. Tapi kalau kita menulis manual ya sehari sendiri. Kemudian tabel, kalau membuat tabel Bapak Ibu mulailah dengan ya di Word itu lengkap seperti ini, kemudian yang tidak dibutuhkan di hide. Jangan ngetik manual. Kalau pakai tabel gini kan bisa diubah-ubah, dipindah-pindah kan tinggal sekali klik. Tapi kalau Bapak Ibu ngetik nggak mungkin rapi. Jadi buatlah seperti ini, preparing the table in Microsoft Word, kemudian hilangkan garis-garis yang bukan hilangkan, di hide saja garis-garis yang tidak dibutuhkan. Biasanya kan hanya 3 baris horizontal, yang vertikal hilang semua, Ini teknis Bapak Ibu, tapi kalau nggak diikuti menjadikan jurnal kita akan ditolak. Gambar sama saja, gambar berwarna maupun yang tidak berwarna sama saja, dan biasanya keterangannya di bawah. Ini pun dalam satu gambar, dalam satu tabel. Saya biasanya buatnya tabel, saya isi gambar. Sehingga kalau diubah-ubah cepat. Nah, gambar tidak masalah. Kemudian ngirim naskah, Bapak Ibu kalau sudah jadi
Bapak Ibu bisa ngirim naskah. Kalau di TASJ atau jurnal lain biasanya Bapak Ibu harus register dulu. Jadi make submission, kalau belum register harus register dulu, kalau sudah login. Ini setiap misalkan gini nih, jangan ganti-ganti nama ya Bapak Ibu ya. Jadi jurnal apapun gunakan username dan password yang sama supaya Bapak Ibu gampang mengingatnya. Ya, hampir semua jurnal menggunakan sistem, tidak email kecuali LLRD. Nah, kalau sudah masuk Bapak Ibu, ini juga pekerjaan yang agak rumit, ada beberapa tahapan dalam mengirim naskah. Ada 1 sampai 5, ada yang 1 sampai 10 gitu. Ini juga harus kita pahami pelan-pelan sampai nanti berhasil terkirim. Ya, berhasil terkirim. Ini untuk TASJ. Kemudian naskah pasti dikembalikan. Tadi saya katakan pengembaliannya bisa di-accept, ya, bisa revisi minor, bisa revisi mayor, bisa reject. Ya, kita harus siap itu. Begitu kita ngirim, harus sering-sering buka email, minimal sehari sekali. Karena jawabannya itu lewat email. Atau kita bisa memantau di sistem itu. Posisi jurnal kita sudah sampai di mana. Perbaikan naskah ini juga pekerjaan yang menantang juga Bapak Ibu. Jadi kalau di TASJ nanti Bapak Ibu akan diberi seperti ini. Ya, jadi review pertama itu komentarnya apa, terus respon kita apa. Oh, gini, ini seperti yang tadi saya katakan, seperti ujian disertasi jarak jauh. Mulai dari depan sampai referensi ditanyakan. Ini reviewer 1, reviewer 2, dan seterusnya. Ini harus kita jawab, harus kita kirim segera. Ya, kalau lebih dari 2 minggu nggak ada jawaban, kita dianggap mengundurkan diri, tidak melanjutkan. Ini hampir AAVS juga ada, kalau Pak Presiden LRD tidak ada. Selain komentar dari reviewer, kita juga harus mengubah naskah yang ada di dalam. Biasanya dengan warna huruf yang berbeda atau disuruh stabilo. Nah, ini berarti ini adalah perubahan kita dari saran dari review. Atau juga seperti ini, ya, seperti ini. Jadi ini kesalahannya apa, terus kita langsung jawab di situ dengan segala perubahannya. Kemudian kita kirim lagi. Ya, macam-macam Bapak Ibu ya, karakter reviewnya macam-macam. Nah, Bapak Ibu menulis jurnal itu perlu waktu. Ya, Bapak Ibu, ini yang saya berhasil di ARCC tadi yang di India itu, ini tahapnya yang tadi saya katakan 12 tahapan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 tahapan. Kita bisa ngecek tiap hari. Nah, sejak submitted sampai publish butuh waktu 10 bulan. Ya. Nah, kalau ditambah dengan menulis, ya Bapak Ibu, jadi menulis, ngirim, reject, ngirim lagi, accepted, publish itu antara 6 sampai 24 bulan Bapak Ibu. Jadi nggak bisa cepat. Ya, paling cepat pengalaman saya itu 6 bulan, menulis sampai publish. Kalau ditolak 1 sampai 4 gitu, kemudian ngirim lagi bisa 2 tahun. Ya, jadi ini butuh perjuangan Bapak Ibu ya. Yang terakhir saya ngirim di India itu, untuk di recheck katanya saya menunggu 3 bulan. Ini sebenarnya karena telat memberi informasi, saya tanya, loh gimana naskah saya, tiba-tiba langsung di recheck. Saya sudah menduga ini dibiarkan, kalau saya tanya pasti di recheck, ternyata benar. Ya, ini review. Kemudian naskah kita kirim lagi, yang sudah diperbaiki kita kirim mungkin 1, 2, 3 kali itu bisa. Kemudian kalau yang sudah siap cetak, sudah diterima, sudah siap publish, maka kita akan dikasih itu galei proof namanya. Kita disuruh meneliti, membaca yang terakhir. Kalau ada perubahannya apa. Setelah itu tidak diperkenan lagi mengajukan perubahan. Kemudian kalau sudah publish, enak kita tinggal cetak di itu. Nah, itu selesai.
Tapi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini penting juga. Yang pertama, plagiasi Bapak Ibu. Ya, plagiasi. Bapak Ibu kalau bisa mungkin kalau tidak bisa sendiri lewat lembaga ya. Memasukkan naskah kita ke Turnitin untuk ngecek plagiasinya berapa persen. Ya. Kalau saya kebetulan saya coba sendiri saya bisa, dan ini pakai punya lembaga sehingga saya nggak bayar. Ini nggak ada yang free. Ini lembaga yang langganan. Saya minta passwordnya sehingga saya bisa. Ini nggak lama, paling 5 menit selesai. Nanti akan keluar seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini akan keluar. Ini similarity index-nya tidak boleh lebih dari 25%. Ya, ini yang terakhir saya itu 9%. Totalnya tidak boleh lebih dari 25%. Ada juga yang menyarankan tidak boleh lebih dari 20%. Ada jurnal yang minta kita mengirimkan Turnitinya. Ada juga yang tidak. Ya, kalau ABS tadi wajib. IPB saya lupa. Kalau LLD enggak. Mereka sendiri yang akan ngecek. Kemudian selain itu Bapak Ibu di sebelah kanan ini tidak boleh ada satu sumber yang lebih dari 3%. Nah, ini untuk naik pangkat ini akan sangat diperhatikan oleh TPAK, tim penilai angka kredit. Pasti diperhatikan ini. Ya. Berapa persen totalnya, dan di sebelah kanan ini tidak boleh ada yang lebih dari 3%. Nah, seperti ini pasti ditolak. Similarity index-nya 49%. Ya. Kemudian di sini per naskah yang disitasi itu ada yang 19%, 8% ini pasti ditolak. Ini plagiasinya tinggi sekali. Berikutnya, jangan publish di jurnal Predator, Bapak Ibu. Jurnal Predator itu murah, mudah, cepat, tanpa koreksi. Bayar kurang lebih 1 jutaan kalau dirupiahkan. Daftarnya ada di Bilis. Jadi kalau Bapak Ibu buka di Google, nanti Bilis.net gitu, nanti stand-alone jurnal itu kalau diklik akan keluar ini. Jurnal-jurnal yang kalau namanya ada di sini berarti itu jurnal Predator. Tidak bisa digunakan untuk naik pangkat, naik jabatan fungsional, apalagi guru besar. Contoh yang pernah saya publish itu di sini, Jurnal International Agriculture. Ini bagus jurnalnya, tidak murko. Jadi yang terbit sekali terbit ya 20-an artikel itu bagus, layoutnya bagus. Cuman ini tidak diperiksa. Jadi begitu kita publish pasti submit pasti di accepted. Bayar sebulan kemudian pasti publish. Tidak ada proses review. Ya. Nah, ini contoh saya yang terbit di situ. Mengapa kok saya terbit di situ? Ya, kalau ada pekerjaan yang mengharuskan luaran jurnal internasional dalam waktu yang singkat, maka salah satunya adalah ini. Sehingga kalau diperiksa mana jurnalnya ada, bilang gitu aja. Dan tidak akan pernah saya pakai untuk naik pangkat. Mungkin untuk BKD kayaknya bisa, karena yang menilai kan teman sendiri. Ya, jurnal internasional gitu aja. Harap maklum kalau yang temannya, karena nulis jurnal itu ya susah. Ini contoh jurnal internasional Predator. Ya, kalau untuk naik pangkat jabatan jangan publish di sini. Kalau BKD bisa lah. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa bahasa Inggrisnya kurang bagus, nah ini pengalaman saya hanya menggunakan ini Bapak Ibu. Translator, Bing.com Translator. Ini lebih baik daripada Google Translate. Sebelum ini saya menggunakan jasa penerjemah di Malang ini, tapi hasilnya tidak sebagus ini. Sehingga akhirnya saya ganti, saya translator sendiri. Bedanya dengan Google Translate, kalau Google Translate itu bisa satu file. Ini satu paragraf aja dia nggak mau. Jadi kalau terlalu banyak dia nggak mau. Jadi lebih teliti ini daripada Google Translate. Tapi ini bisa sebagai alternatif Bapak Ibu ya, yang merasa bahasa Inggrisnya kurang bagus, bisa menggunakan ini. Alhamdulillah saya menggunakan ini lolos terus.
Kemudian Bapak Ibu kalau sudah ditranslate pakai translator, kalau ingin memperbaiki kata-kata pakai grammarly.com. Ini udah online ya. Sehingga N itu pakai koma apa enggak, ini kalimatnya pakai S apa enggak, itu bisa diperbaiki secara online di sini. Ya. Nah, seperti ini contoh yang pakai tadi. Ini mestinya Southwest, ini salah-salah. Berikutnya, kalau ingin mengurangi tingkat plagiasinya tadi, itu bisa mengubah kata-kata pakai parafrase. Ini gratis. Cuman kalau bahasanya kadang nggak enak, ya nggak enak. Saya jarang pakai ini, tapi ini alternatif kalau plagiasinya terlalu tinggi, maka bisa mengubah kata-kata dengan parafrase. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu berfungsi sebagai corresponding author, jangan lupa menyimpan email. Ini contoh email yang saya simpan, misalnya ini pengiriman successful submitted, ya, dibales, ini kita simpan. Sampai pleasure to accept your manuscript ini diterima. Yang kini-kini tolong Bapak Ibu simpan. Karena ketika mengajukan guru besar, ini wajib ada. Jadi yang wajib ada di guru besar itu cover jurnal, daftar editor, ya, editornya, kemudian daftar isinya, naskah jurnal kita, karena peer review sekarang hilang, tidak ada, ditambah kemudian Turnitin ya, sama koresponden author, ya, bukti email, ya, ada 5 itu yang harus ada. Kalau Bapak Ibu mengajukan guru besar hanya naskah tok, pasti ditolak. Ya, harus lengkap. Ini jasa translate kalau Bapak Ibu mau di online juga banyak, ya, kirim naskah, nanti kalau sudah kita bayar baru dikirim hasilnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya naskah yang ada di jurnal internasional bereputasi, maka nama Bapak Ibu akan muncul di Scopus. Ya. Ada di Scopus, ada berapa naskah yang ada di Scopus itu akan muncul di sini. Minimal 2, kalau sudah punya 2. Nah, seperti ini saya punya 9 dokumen yang merupakan jurnal internasional bereputasi, maka nama saya ada di sini. Ya. Baik yang nama pertama maupun nama pendamping. Itu bisa muncul di sini otomatis. Nah, ini ada beberapa hal yang disarankan ya, untuk untuk usulan pertama nasionalis sampai lektor. Ini perhatikan penulis pertama, kemudian similarity, kemudian usulan untuk lektor kepala hanya jurnal internasional. Nah, nilainya maksimal 20. Kemudian S3 kalau jurnal internasional nasional saja pasti tidak diterima. Kalau menulis jurnal untuk kepangkatan profesor jangan bagian dari disertasi. Ya. Kemudian ini jurnal publikasi tetapi artikel tidak sesuai dengan skop. Ini juga akan ditolak. Ya. Terbitnya tidak teratur dan seterusnya. Ini tadi yang seperti saya sarankan Bapak Ibu. Termasuk wajib menjadi penulis pertama dan koresponden autor. Ada juga saran yang ini, hindari IPBC itu India, Pakistan, Bangladesh. Ini memang banyak jurnal-jurnal predator yang berasal dari situ. Jadi ada lembaga-lembaga yang bisnisnya memang menerbitkan jurnal. Ini harus kita perhatikan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, yang penting tercantum di Simago itu pasti jurnal reputasi, bukan abal-abal. Kemudian ini enggak penting. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara cepat. Kalau butuh makalah ini tadi saya kirim ke Bu Aziz, nanti bisa diminta dalam bentuk PDF-nya. Ya, selamat berkarya, jangan menyerah ya Bapak Ibu ya. Ada kemauan pasti ada jalan. Baik, saya kembalikan ke Bu Aziz atau ke
Oke. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke. Bu Rosida, silakan. Terima kasih, Prof. Ini Bu Rosida sambil nyambi Semhas ini katanya. Oke. Jadi mungkin di-handle dulu oleh Bu Puri. Monggo Bu Puri. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada dari audien yang ingin bertanya secara langsung ataupun dapat menuliskan di chat. Monggo. Bisa Ya, melakukan baik, raise hand. silahkan. Oh, nomor 1 dengan Bapak Ardi Ya, ada 2 dari orang yang UM. raise hand. Oke, ini Bu Rosida sudah. Ya, Bu Devi dengan... Ya, baik, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, ini tadi Baik, kita masuk sesi diskusi. Di sini sudah ada 2 orang penanya, yaitu yang pertama Bapak Ardi, kemudian yang kedua dengan Ibu Devi. Silakan Bapak Ardi terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo di-unmute dulu, ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas paparannya Prof. Sutawi. Saya Ardi dari UMM. Ya, langsung saja pertanyaan saya sebenarnya teknis. Jadi tadi sempat disampaikan di jurnal TASJ itu saya lihat figure one itu menarik sekali, Prof. Ya, pertanyaan saya itu software apa yang digunakan supaya bisa membuat figur yang bagus seperti itu. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya. Sudah. Langsung dijawab Bapak iklannya. Pak, monggo silahkan kalau Bapak bersedia langsung menjawab. Oh, baik. Maaf Pak Ardi, kalau itu berkaitan dengan tampilan webnya saya tidak paham. Ya, jadi kalau itu tampilannya TASJ saya tidak paham. Gitu. Oh, maksud saya itu di figure one itu kan mungkin Profesor punya software khusus yang bisa dipakai buat bikin figure supaya menarik, kemudian ya itu kan bagus sekali, Prof. Iya, saya minta maaf, saya bukan pengelola jurnalnya ya, sehingga saya tidak paham. Saya disuruh mengelola jurnal, tapi saya nggak mau di kampus ini. Ya, itu saya tidak paham sama sekali. Jadi aplikasi apa yang digunakan untuk memanage jurnal itu, mohon maaf, saya tidak tahu sama sekali. Ya, jadi barangkali ada teman-teman yang paham nanti silakan di. Tapi kalau di UMM saya kira banyak itu teman-teman yang paham itu. Anak-anak muda itu paham. Yang saya jelaskan hari ini adalah cara menulis naskah untuk dikirim ke jurnal, bukan mengelola jurnalnya. Saya minta maaf itu. Ya, Pak Adi. Mohon maaf, Prof. Sebenarnya yang saya tanyakan bukan pengelolaan jurnalnya, tetapi untuk menggambar di figure one the scores of Oh, tadi toh. Oh, gambar iya, saya tadi ya. Gambarnya tadi. Oh, yang menggambarnya itu tadi. pakai software. Oh, nggak pakai software itu pakai Excel. Excel saja itu. Pakai Excel bisa bagus. Itu pakai Excel terus grafik sarang laba-laba. Iya. Ya. Betul, Prof. Excel itu, maaf, itu Excel. Semua gambar saya termasuk yang gambar grafik harga tadi Excel itu. Excel jadi nanti. Iya, Prof. Excel saja. Iya. Oh iya. Terima kasih. Ya, maaf, terima kasih. Saya paham deh. Excel itu, Pak Ardi. Silakan Bu Devi. Monggo Bu Devi, silakan di-unmute. Belum keluar suaranya. Oh iya, belum keluar Ibu. Masuk sampun. Sampun. Oh, sampun. Sampun saged. Monggo Bu Devi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan.
Jadi ini sedikit pertanyaan saja untuk Prof. Sutawi. Jadi ini kalau berdasarkan pengalaman ketika kemarin publikasi jurnal nih, Prof, itu sebenarnya yang menjadi kendala selalu itu adalah terkait durasi menanti jawaban dari editor dan juga reviewer. Nah, kemudian ketika sudah berhasil submit, kemudian masuk di tahap revisi, kemudian ketika resubmit hasil editing kita itu ada kalanya sering terjadi kendala, entah tulisannya itu pending submission atau ada tulisan-tulisan yang sekiranya membuat juga bingung begitu. Saya pernah ada sedikit pengalaman itu ketika mensubmit di jurnal Q3 itu sudah sampai revisi itu 6 kali, Prof. Nah, ketika mensubmit revisi yang terakhir itu tiba-tiba ada tulisan dari reviewernya. Dari reviewernya itu tulisannya tidak sesuai dengan topik, tiba-tiba begitu. Padahal itu sudah revisi ke-6 begitu. Nah, itu yang bikin terkadang ya bikin sebel juga bikin. Iya. Oh, hilang suaranya. Baik. Nggih, Bu Devi ngapunten suaranya hilang. Tapi sepertinya sudah tersampaikan. Baik, ya Pak ya. Jadi ya memang itu Bu Devi, kalau kendala ngirim kemudian lewat sistem tidak bisa, biasanya saya siasati dua-duanya. Saya kirim lewat sistem, kemudian saya kirim juga lewat email ke Dewan Redaksi bahwa saya sudah ngirim revisi misalnya seperti itu. Kemudian memang editor sama review ini pengalaman saya kalau luar negeri biasanya tertib. Ya, pengalaman saya tertib. Kalau Bapak Ibu ada yang mengalami kendala ya barangkali pengalamannya beda. Tapi setahu saya editor luar negeri lebih tertib daripada yang dalam negeri. Jadi kalau dia minta ini nggak boleh lebih dari 2 minggu, maka 1-2 hari saya selesaikan. Itu biasanya lebih cepat. Kemudian ini Bapak Ibu ya, hati-hati kalau ngirim ikut seminar internasional kemudian dipublish di jurnal internasional. Itu biasanya koresponden autornya adalah panitia. Nah, itu juga susah untuk guru besar. Meskipun itu tulisan Bapak Ibu sendiri, karena yang ngirim panitia, yang koresponden panitia, maka Bapak Ibu tidak bisa berfungsi sebagai koresponden autor. Karena itu teman saya menyarankan nggak usah ikut seminar internasional, kalau mau publish langsung aja dipublish, nggak usah lewat seminar internasional. Nah, itu juga ketika kemarin sempat mengikuti international conference itu ya, Prof ya. Itu untuk pengiriman jurnalnya juga harus diteliti dari awal begitu. Soalnya kemarin sempat ada yang salah satu conference itu alhamdulillah ada yang bisa tembus Q1, tapi di international conference yang lain lah kok tulisannya jurnal Q3 tapi kok enggak tembus-tembus begitu. Ya jadi, tergantung kegigihan panitia kalau durasi nunggunya itu. Ya. Baik, kalau durasi nunggu memang ya itu untung-untungan lah. Ya, tapi setahu saya lancar-lancar saja, nggak pernah terbengkalai untuk yang di luar negeri. Begitu. Terima kasih, Bu Devi. Baik, terima kasih jawabannya Pak Sutawi. Bagaimana Bu Devi? Baik, kita masuk ke penanya berikutnya yaitu Yuzaria. Monggo Bu Dwi Yuzaria, silahkan di-unmute terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sutawi, saya juga sering japri ya sama Bapak. Oh gitu. Iya. Yang jadi pertanyaan saya Pak, saya pernah dengar isu kalau untuk ke guru besar, jurnal internasional bereputasinya nggak boleh turun peringkat, ya Pak. Kayaknya tadinya Q3 jadi Q4. Nah, itu nggak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Apa betul itu Pak? Setahu saya yang digunakan untuk patokan adalah nilai SJR-nya, Bu. Oh, gitu. Ya, sepanjang itu SJR-nya masih memenuhi, nggak masalah.
Saya yang mengajukan turun itu kan nggak salah Undip itu sekarang turun. Ya, Iya, kalau nggak salah dari Q3 ke Q2, Q4. IPB juga turun lagi dari Q2 ke Q3. Iya. Tapi sesuai dengan pedoman PAK itu yang dilihat adalah SDR-nya. Oke. Bahkan untuk yang jadi masalah itu kan ada yang kemudian discontinue. Nah, itu tergantung reviewernya ternyata. Jadi ketika kita mengirimkan itu masih aktif, itu juga ada yang diterima. Begitu. Ya. Tapi kalau kita ngirimkan ternyata sudah memang discontinue, nggak diterima. Ini beberapa teman saya suruh nambah karena discontinue. Oh, berarti kalau yang ketika kita ngirim belum discontinue bisa diterima, Pak? Tapi Bisa nggak diterima. Bisa sebagai Iya. khusus. Iya, yang penting SDR-nya masih memenuhi. Oke. Gitu. Satu lagi Pak, ini Ya, kalau silakan. misalnya kita sudah accepted dan sudah publish di Q2, tapi kok tidak muncul di akun Scopus kita gitu, sudah upload tapi sampai sekarang belum muncul. Itu biasanya karena apa Pak? Kalau Ibu sudah lebih dari 2 biasanya nunggu waktu. Kalau tidak bisa nanti Ibu komplain di situ. Jadi naskah saya belum muncul gitu. Nanti akan dijawab biasanya. Ya, Saya ya. udah komplain Pak, sudah dijawab. Jawabnya seperti ini, karena penerbit atau publishernya bukan di grup Elsevier gitu, tapi dia ada di Simago dan indeks Simagonya tinggi. Pas saya itu nggak paham kalau yang begitu. Gitu. Setahu saya kalau yang di Scopus itu mesti otomatis masuk di Scopus. Tapi ya itu tadi butuh waktu. Saya paling nggak 1-2 bulan biasanya muncul sendiri. Kalau ada jawaban begitu berarti ini pengetahuan baru bagi saya. Mohon maaf. Ya Pak. Satu lagi Pak tentang ini jurnal proceeding internasional Scopus terindeks Scopus. Kan kita ikut seminar yang tadi sedikit dibahas. Apakah jumlah yang bisa diperhitungkan dalam pengusulan guru besar itu terbatas, Pak? Enggak. Sekarang kalau dulu kan ada batas kewajaran ya. Sekarang bebas. Mau setahun dapat 10 boleh. Dihitung semua, Pak? Dihitung semua. Diterima semua. Diterima semua. Kalau dulu kan batas kewajaran maksimal 2. Nah, sekarang tidak. Karena apa? Karena publikasinya itu tadi yang tidak bisa ditebak kapan, sehingga ada orang yang nulisnya mungkin 1-2 tahun sebelumnya baru terbit pada tahun yang sama. Dengan jurnal-jurnal yang baru di naskah-naskah yang baru dikirim. Akhirnya ketentuan di luar batas kewajaran itu dihapus. Yang masih berlaku kalau nggak salah itu buku. Buku itu masih menganut batas kewajaran. Saya kurang tahu persis ya, karena kemarin saya cuma 1 buku. Iya, Pak. Yang jurnal bebas, Bu. Bebas, tidak ada lagi batas kewajaran. Bukan jurnal, Pak, proceeding internasional, tapi terindeks Scopus. Enggak, itu enggak ada batas kewajaran. Ya. Oke. Baik. Baik, Pak, itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi Yuzaria atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Sutawi atas jawabannya. Apakah ada penanya lagi? Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, apabila ada materi atau sertifikat yang mau di-download, silahkan bergabung di grup WhatsApp yang telah kami share linknya. Kemudian nanti di situ kami akan berbagi untuk sertifikat, kemudian PowerPoint dan link YouTube. Gitu. Baik, karena tidak ada penanya, terima kasih banyak. Ini ada Bu. Kali ini. Ada satu. Mohon maaf, ada. Baik, ada satu lagi Bapak Muhammad Tamrin. Benar Bapak Muhammad Tamrin? Apakah suara saya bisa terdengar, Pak? Ya, baik. Dengar, Bu. Oke, baik-baik. Monggo Bapak. Mohon maaf nih tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih telah diundang. Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Sutawi terkait dengan materi yang disampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa buka kamera karena berada di luar. Ya. Yang ingin saya tanyakan sederhana, Prof. Memang Prof. Sutawi betul nih, saya sedang mengalami persoalan terkait dengan jurnal internasional. Tadi Prof. sudah mengatakan terkait dengan untuk
plagiarism, Turnitin, Prof. Itu biasakan memang kita untuk apa namanya menghilangkan keraguan berapa persentase dari tulisan kita, biasanya kita itu pakai menturnitin sendiri. Ya. Nah, saya khawatir di beberapa jurnal itu dia menturnitin kembali. Apakah dia double turnitin, Prof? Takutnya jadi malah tulisan kita itu menjadi sumber pula, sehingga turnitin kita makin ketika diturnitin kembali oleh pihak jurnal. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, ini yang saya rasa kalau perkara template, saya rasa kita semua tinggal mengikuti template dari jurnal yang ada. Nah, yang mungkin menjadi salah satu persoalan itu adalah alih bahasa, penulisan ke bahasa Inggris dari tulisan yang kita punya. Tadi Prof mengatakan menggunakan provider atau operator atau menggunakan alat yang ada di internet, Google, Translate segala macam, Prof. Iya. Tapi terkadang ada juga apakah perlu juga kita menggunakan jasa, Prof? Karena ketika kita menggunakan alat itu sekarang ketahuan itu pakai alat nih, pakai mesin nih, kan gitu. Dia minta juga harus dijasakan ini. Nah, bagaimana tanggapan yang terbaik lah? Karena selama ini sampai saat ini saya masih menggunakan mesin nih, Prof. Beberapa kali memang translate nanti di pl.com, nanti coba balik ke Grammarly gitu supaya menghaluskan. Tetapi kadang-kadang kita sedikit mengetahui kata ini agak kasar juga nih. Perlu nggak ke jasa lagi? Saya kira itu, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih dari Pak Tamrin. UMM, terima kasih. Jadi untuk plagiarisme memang ada jurnal yang minta kita melampirkan Turnitin, ada yang tidak. Ada juga yang memang dia akan mengecek ulang, Pak, dengan cara dia. Karena kalau kita sendiri yang melakukan Turnitin itu kan bisa kita atur-atur ya. Kita bisa atur ini dihilangkan, dan seterusnya. Sehingga untuk cross check biasanya pihak jurnal juga akan Turnitin ulang. Baik, mengenai alih bahasa, Pak, memang ada yang begitu. Maksud saya begini. Jadi dengan Google Translate atau Bing pun tidak bisa kita gunakan 100%, Pak. Untuk istilah-istilah ilmiah yang sesuai dengan ilmu kita harus kita sesuaikan. Jadi misalnya kalau di peternakan itu kan satuan ternak kan ekor, ya, sapi, ayam, kambing ekor semua. Padahal untuk peternakan itu sapi itu head, ya. Kalau ayam bird, dan sebenarnya itu harus kita sesuaikan. Yang kedua, memang ada jurnal yang menghendaki kita mencantumkan keterangan bahwa ini sudah diperiksa oleh ahli bahasa. Ya, itu kalau di UMM saya minta ke Language Center. Jadi Language Center nanti akan membaca ulang dan ngasih surat keterangan. Ya kita itu aja, Pak. Kita ikuti saja itu. Jadi memang itu syarat dia meyakinkan bahwa bahasa Inggris kita ini bukan sembarangan, itu ada yang diminta melampirkan surat keterangan dari lembaga yang berwenang. Kalau di kampus ini lewat Language Center. Saya pernah itu pakai itu, minta surat keterangan dari Language Center. Saya taruh ini naskah saya, tolong dibaca ulang, kemudian yang salah apa, kemudian saya minta surat keterangan. Itu kita lampirkan juga dalam pengiriman naskah. Begitu Pak Tamrin. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutawi atas jawabannya. Mohon maaf tadi bocor. Ngapunten. Apakah ada penanya lagi Bapak Ibu sekalian? Bu Reri, mungkin di chat ada yang bertanya. Bu Ani Eka. Oh ya, Bu Ani Eka. Ini ada pertanyaan dari Bu Ani Eka, Bapak. Jadi beliau ingin menanyakan untuk sharing tips bagaimana cara meningkatkan citasi dari jurnal atau artikel publikasi kita. Begitu Pak Sutawi. Terima kasih. Saya terus terang Bu Ani ya, saya juga belum konsentrasi ke sana. Ya, kalau saya lihat naskah saya itu juga miskin citasi. Sebenarnya itu ya itu kerjasama dengan teman-teman, tolong disitasi, mahasiswa tolong disitasi gitu. Saya kadang-kadang ya gitu, ini saya bagi ke mahasiswa. Tapi kan mahasiswa saya S1 itu kan tidak ada yang publish, sehingga jumlahnya tidak banyak.
Kalau saya lihat dari laporan riset Git ya, itu biasanya yang baca tok yang banyak, yang citasi masih miskin. Jadi kalau mau meningkatkan itu ya kerjasama dengan teman-temannya. Tolong kalau menulis jurnal, disitasi lah. Masa tidak ada dari sekian banyak itu yang bisa disitasi gitu. Tapi saya tidak pernah melakukan itu, ya sudahlah silakan kalau mau baik disitasi ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya enggak begitu mementingkan yang itu, yang penting saya publish gitu aja. Saya mohon maaf. Jadi itu caranya minta teman-temannya atau mahasiswanya untuk citasi kalau ingin meningkatkan citasinya. Tapi sekali lagi saya enggak pernah berusaha untuk itu. Pokoknya saya publish, saya yang memanfaatkan ya alhamdulillah, citasi ya alhamdulillah, yang baca tok ya silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tawi. Ini berikutnya Bu Azizah sepertinya yang ingin bertanya. Oke, saya mau bertanya Prof. Sutawi. Silakan. Ya, dengan pertanyaan Bu Ani Eka tadi, saya juga ingin tahu biasanya ada yang mensitasi diri sendiri. Artinya ketika kita menulis artikel, kita mensitasi diri sendiri gitu untuk meningkatkan jumlah citasi tersebut. Ya saya sendiri juga miskin citasi, artikelnya sudah miskin, apalagi citasinya. Ya, cuman apakah ada pengaruhnya sih gitu dalam dalam misalnya kenaikan pangkat atau kemudian ini kita ya level kita sebagai akademisi ketika itu banyak yang mensitasi gitu, Prof. Itu aja. Kalau naik pangkat enggak. Kalau untuk daftar review penelitian di Dikti itu kayaknya diperhatikan ya. Oh, kalau kepingin jadi reviewer gitu tuh. Iya, saya lihat terakhir untuk daftar reviewernya penelitian Dikti itu yang dilihat skor Sinta. Nah, skor Sinta itu ya. minimal 200 ya, overall 400 berapa itu loh, Bu? Itu. Kalau untuk naik pangkat tidak ada. Ada juga jurnal begini, Bu, jurnal yang minta di dalam pustaka itu benar. Salah satu dari jurnal dia. Nah, gitu. Artikel yang ada itu. Ada juga yang melarang. Jangan mensitasi artikel yang ada di jurnal saya. Karena itu dianggap yaitu tadi autoplagiasi. Ya. Iya, kemarin saya ini kan sudah 3 kali revisi tapi ya. Nah itu saya lupa ketiga atau keempat. Kemudian terakhir sekali sebelum pernyataan agreement itu editornya menyatakan ini ada 2 jurnal gitu ya, yang kemungkinan kamu mau citasi, tapi terserah kalau kamu tidak menginginkan atau tidak usah di. Ya ketika saya klik itu memang kayaknya punya dia atau mungkin teman ya. Dan kemudian satunya dari jurnal itu sendiri gitu, ya. Jadi tidak pengaruh ya. Saya juga memang belum pernah menginginkan jadi reviewer, jadi saya kemarin baca syarat reviewer Dikti itu skor Sinta, bukan high index enggak. Oh, bukan. Terus LLRD kalau nggak salah itu pernah minta, tolong salah satu referensinya dari LLRD. Gitu. Nah, tapi jurnal yang lain ada, jangan mensitasi artikel yang ada di jurnal kami ada yang gitu. Iya, kebetulan saya sendiri kan chief editornya JIP, Prof. Yang Sinta 2 ya. Dulu pernah supaya untuk menaikkan dari Sinta 3 menjadi Sinta 4 itu ada permintaan ada semakin banyak dia disitasi maka itu akan semakin mudah untuk naik levelnya di Sinta gitu. Sehingga mungkin saya pernah kepikiran seperti itu, mohon mensitasi gitu. Ada juga beberapa jurnal yang saya tahu. Nah, itu sepertinya sekarang juga kurang etis ya, Bro. Mungkin ya, seperti itu ya. Itu kan maksudnya disitasi tapi dipublish di jurnal lain. Kalau di kampus, kalau jurnal kita disitasi oleh orang lain itu juga ada insentif ya. Tapi kalau kita citasi sendiri juga nggak diberi. Iya, saya pernah itu di jurnal kayaknya Sinta 4 deh ya. Itu Sinta 4 waktu bantu mahasiswa itu. Ya, matur nuwun. Sama-sama. Nah, terima kasih Pak Tawi atas jawabannya. Apakah ada penanya lagi? Tidak ada? Monggo Bapak Ibu. Baiklah, ada lagi?
Iya, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa untuk sharing session ini bisa ditutup. Terima kasih banyak sekali Pak Sutawi atas waktunya, kesediaannya untuk berbagi pengalamannya dengan kami, dan mohon maaf untuk semua peserta, kemudian panitia juga, kemudian kepada para jajaran pengurus persepsi, pemateri Pak Sutawi apabila ada kesalahan, dan sepertinya banyak kesalahan teknis ini tadi. Termasuk saya. Baiklah, saya mohon maaf juga, kami mohon maaf. Bagaimanapun manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di webinar atau sharing session berikutnya dengan kondisi yang jauh lebih baik, lebih sehat, dan mudah-mudahan juga mendapatkan manfaat gitu ya, dan berkah. Mudah-mudahan Pak Tawi dapat ilmu yang jariah Pak ya. Amin. 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 Baik, saya tutup webinar kita, sharing session kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya yang sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang kesulitan masuk, silahkan bergabung di chat WhatsApp untuk sertifikat, kemudian link YouTube. Ya, terima kasih. Saya Ari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini ya. Linknya sudah diklik ya, Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Saya tutup nih. Saya keluar nih. Pak Tawi, monggo. Ngapunten Pak. Sami-sami, saya juga keluar.